mau kami permisi ki popo mamako. Bona hukokno doto mai punda iyo tiara heina masumba bunto. Kondo de komoinki bona nuisoi inde eka itu butuh timpude. Kondo opeo rande ahi. Salah satu revolusi kebudayaan perubahan manusia adalah kegiatan bercocok tanam. Aktivitas pertanian telah ada setelah manusia meninggalkan pemukiman di gua. Di Pulau Sulawesi, jejak-jejak peninggalan kegiatan pertanian masih bisa disaksikan dengan tinggalan-tinggalan megalitik dan tradisi berlanjut yang masih berlangsung hingga saat ini. Dari hasil penelitian arkeologi selama ini maupun penelitian yang dibantu oleh ilmu-ilmu lain, misalnya ilmu biologi, ilmu tentang geologi, telah didapatkan bukti bahwa aktivitas pertanian yang ditemukan berdasarkan tinggalan-tinggalan berupa tinggalan fisik maupun tinggalan non-fisik itu mengindikasikan telah ada kegiatan pertanian yang berusia ribuan tahun di kawasan megalitik Lorelindo. Contohnya seperti penelitian tentang serbuk sari, tanaman atau tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat saat itu dan mungkin saja dikonsumsi berupa polen yang usianya ditemukan di tahun 2006 berkisar 7.000 tahun lebih. Nah, itu sebagai bukti kuat bahwa telah ada kegiatan pertanian yang berhubungan erat dengan adanya tinggalan-tinggalan megalitik yang bisa kita saksikan hingga saat ini. Nah, kemudian dari tinggalan arkeologi sendiri, ada beberapa situs yang ditemukan di kawasan megalitik Lorelindo, misalnya yang ada di Lembah Bada. Beberapa situs itu dikaitkan langsung dengan kegiatan pertanian. Nah, ini sesuai dengan salah satu teori dari akar dari kebudayaan adalah kegiatan pertanian. Nah, misalnya situs yang ada di Lembah Bada berdasarkan dukungan juga cerita rakyat yang masih bisa kita gali dari masyarakat di Lembah Bada sampai saat ini. Misalnya kisah tentang keberadaan patung Tinoe. Tinoe itu dijadikan sebagai patung sembahan untuk pertanian. Kalau kita mau bandingkan sekarang mungkin sama dengan Dewi Padi lah, kata orang di sini. Karena waktu itu menurut cerita orang-orang tua, sebelum orang-orang mulai bekerja di sawah, karena di sini masalah kerja sawah itu dulu rata startnya, mulainya, dan sama-sama juga selesainya. Nah, oleh karena itu, sebelum memulai pekerjaan di sawah, maka merupakan keharusan orang-orang di sini dulu adalah membawa persembahan-persembahan di sekitar patung ini. Dengan kepercayaan dan menurut cerita mereka sendiri membuktikan ketika dia dilaksanakan ritual itu, maka hasil dari pertanian mereka melimpah. Demikian juga setelah selesai bekerja di sawah, merupakan rasa syukur orang-orang dulu waktu itu selalu membawa persembahan di situ dan membuat pesta di sekitar itu. Masyarakat Bada di masa adanya megalitik, kebudayaan megalitik hingga saat ini itu menunjukkan satu keterkaitan aktivitas pertanian yang tidak putus. Dan beberapa tradisi, misalnya cara menanam, kemudian cara merawat tanaman padi hingga panen, beberapa tradisi masih bisa disaksikan dan dilakukan oleh masyarakat di Lembah Bada hingga sekarang ini. Pertama kali orang-orang tua di kampung itu bagombo, musyawarah. Kita akan membuka lahan perkebunan karena dulu
hanya berkebun, Pak. Belum ada sawah itu leluhur dulu, belum. Mereka musyawarah, mereka sepakat kita akan membuka perkebunan di lokasi ini. Kalau memulai membuka lahan baru di perkebunan yang kelak akan ditanami padi-padi waktu itu, mereka ada punya ritual. Itu saya bilang tadi, musyawarah dulu, baru kemudian pemilik lahan yang menurut orang tua milik marga ini atau rumpun ini mengadakan persepakatan merintis pembagian menurut keluarga. Membuka kebun itu memulai hendak memaras, ada ritualnya, Pak. Ritual membata bonde atau membelai tampok. Artinya melukai, memulai pengolahan tanah baru. Iya, memulai mengolah lahan perkebunan pertama kali. Membata bonde namanya. Sebelum memaras, mereka mengadakan suatu upacara. Ada sirinya, pinang, dengan kapur siri, tembakau. Mereka seseorang yang dituakan itu lebih dulu pergi meletakkan di seputar itu, mengatakan bahwa kami akan membuka lahan, kami akan mencari hidup, dan memohon berkah. Pembawa ko de baburu baroli ai buat na baburu peda bonanu rumoi ada me popo mama pe paramisi mau kami paramisi ki popo mama ko bona hoko na do to mai punda iyo tiara heina masumba bunto hondo de ko moinki bona nuisoi inde ka itu butuh timpu deh. Hondo ope ya, rande ahi. Jadi orang tua dulu itu memang orang tahu kalau bulan di langit tanggal begini sudah waktunya menanam buah-buahan. 3 hari sebelum purnama itu bagus tanam-tanam atau segala kegiatan. 3 hari atau 3 malam sesudah bulan purnama itu masih 1 minggu itu di dalamnya tanggal 15 bulan langit bulan purnama itu bagus. Apa saja ditanam apa saja seperti pemahaman orang tua dulu tidak ada gangguan. Pasti jadi. Tapi ada tanggal-tanggal barangkali mau pasang jarak atau mau pasang bepancing di Kuala, ada tanggalnya bulan di langit. Ada juga orang tua punya cara bercocok tanam yang dilarang. Ketika katanya kalau kelihatan bintang di langit kecil dan berkedip-kedip, tidak boleh menanam, rusak tanaman. Padahal mungkin di ilmu falak entah apa itu, iya. Tapi menurut orang tua, ketika kelihatan bintang agak mengecil atau menjauh dan berkedip-kedip, tidak boleh orang menanam, rusak tanaman. Itu cara orang tua. Meburah artinya lihat bulan. Kita lihat bulan menanam, apakah malam yang hari yang bagus atau buruk, atau memang dia bilang tidak boleh bercocok tanam. Seorang tua dulu begitu, sehingga dikatakan jangan dulu pergi tanam, tidak bagus ini 2 hari ini. Ada waktunya. Alam dalam hal ini soal pertanian yang betul-betul hilang. Nah, contoh saja, kalau kita kunjungi patung dulu di sawah-sawah itu, kedengaran sekali ada suara-suara orang di sana seperti menyanyi, tidak juga teriak, tidak juga menyanyi. Lagu khusus ketika mereka bekerja sawah dengan kerbau. Nah, itu tidak ada lagi sekarang. Yang kedua, kalau lagi bulan purnama atau mulai sore, kita di rumah seperti ini
kedengaran bunyi-bunyi lesung kiri kanan tetangga lagi numbuk padi. Nah, itu semua pergeseran. Dan semua sistem panennya di sini betul-betul sekarang bergeser jauh. Kalau dulu saya bilang tadi pakai ani-ani, lalu kalau badai ini dia punya sistem padi itu diikat dalam satu-satu ikat, kemudian kita itu lagi pemandangan yang fenomena yang hilang. Dari jauh kita sudah lihat tumpukan-tumpukan padi dijemur seperti piramid. Itu dulu. Sering cerita yang kami dengar dan masih sering terjadi, Pak. Ada hama besar-besaran ketika ada betue tampo. Dokter? Iya. Sering ada hama yang luar biasa. Padi dimakan tikus habis-habisan. Memakan padi. Menurut orang tua, ada betue tampo. Artinya ada pelanggaran. Mungkin seorang lelaki selingkuh. Mungkin seorang lelaki bersinah. Mungkin anak muda, orang bersaudara, ada hubungan. Disebut betue tampo. Maka dibuatlah upacaranya, disidang dan didenda, rahuda, disidang, diurus, disangsi. Selesai itu kalau sudah disidang, sudah didenda, sudah tidak ada. So berhenti itu hama, Pak. Sudah berhenti. Dan masih kami alami, Pak. Mau, Pak. Artinya ada adatnya itu, seseorang, kebanyakan ibu-ibu atau ya terutama ibu-ibu memakai ada ya bakul yang diikat di pinggang, ditaruh goraka di situ. Dia tidak boleh dulu ada orang lain duluan memetik atau ani-ani dulu, pakai ani-ani dulu, dia dulu. Maksudnya supaya tidak ada hama lagi menyusul, supaya dia tidak ada kecelakaan, halangan orang memanen, itu semua. Itu. Jadi yang dipetik pertama disimpan di lumbung, digantung. Kalau di Badak ini tahu seperti ada pembagian pekerjaan antara perempuan dan laki-laki. Jadi kalau perempuan itu dia nanti mulai bekerja, mulai tanam padi. Tanam padi dulu masih sistem bersihkan rumput, sesudah itu petik padinya, dan di sini laki-laki tinggal ambil bagian bekerja apa yang berat, misalnya mengangkut padi itu dari tengah sawah ke lumbung. Dan saya masih temukan di Badak ini dulu, ketika belum sistem sabit, belum disabit, itu masih pakai ani-ani sama di daerah-daerah lain. Jadi padi itu betul-betul setiap bulir yang diambil tiap. Jadi satu orang seharian bekerja seperti itu, dan itu pekerjaan perempuan. Nah, dengan ketentuan ada pantangan-pantangan yang tidak boleh disebut. Antara lain tidak boleh suara keras, tidak boleh mengucapkan nama hewan yang memakan padi, itu diganti. Misalnya, kalau kuda diganti dengan tolangko, kalau kambing diganti namanya ntokapeo. Ntokapeo artinya, kapeo itu kolong rumah, karena kambing ini biasanya selalu berada di bawah kolong rumah. Begitu juga dengan ketika ada hama di kebun, mereka mengundang lagi itu yang orang-orang kerasukan itu, diminta obatnya apa, cara mencegahnya, wabah itu atau hama itu. Mereka tanyakan melalui orang-orang yang kerasukan itu. Jadi petunjuk itu katakanlah di luar dari manusia, dari roh lain. Dan itulah sampai sekarang masih diyakini itu, Pak, bahwa obat-obat yang kami kenal sekarang, kalau istilah kesehatan sekarang herbal,
akar rumput, daun-daun itu dari petunjuk itu dulu, Pak. Powalia'ah, tempat upacara atau ritual mengundang roh untuk merasuki mereka. Ketika seseorang sudah dirasuki dengan gemetar Pak, saya sudah lihat, kita orang semua ini pernah lihat. Masih ada orang tua dulu di sini yang ketika kerasukan itu gemetar, Pak. Ketika ia sudah gemetar, tidak sadar. Kesempatan itulah orang meminta, kalau yang sakit ini obatnya apa? Iya, kesempatan itu. Maka dia bilanglah, yang gini obatnya ini. Jadi saya bilang waktu saya diwawancarai 2000 berapa yang dari Bandung, Pak. Sumber pengetahuan leluhur tentang obat-obatan orang sakit itu dimintakan petunjuk dari orang-orang yang kerasukan waktu itu. Dari cerita rakyat yang masih hidup sampai saat ini, sosok profil seseorang yang dibuatkan patung itu disebut patung perwujudan ya di ilmu arkeologi. Patung Tinoe sebagai perwujudan Dewi Padi ya. Dewi Padi di beberapa kebudayaan di Indonesia banyak kisah-kisah yang serupa yang menggambarkan seseorang yang menentukan kelangsungan hidup saat itu dan menentukan berhasil tidaknya sebuah kegiatan, misalnya kegiatan pertanian, atas dasar restu dari sosok yang dibuatkan patung. Nah, misalnya di beberapa kebudayaan di Indonesia kita kenal dengan Dewi Padi, Dewi Sri. Nah, di sini seperti itu juga di Lembah Bada ada beberapa sosok yang dihubungkan dengan pertanian. Jadi ada dua sosok ya, sosok manusia dan sosok hewan yang dianggap memiliki kekuatan magis. Nah, dalam ilmu kebudayaan disebut kepercayaan totemisme. Nah, di Lembah Bada itu kita bisa melihat ada dua sosok itu. Ada misalnya patung Tinoe, ada patung Loga, ada patung Langke Bola apa itu sosok wanita yang sangat bersahaja. Nah, kemudian ada sosok Watu Baula dan sosok Hamboa. Nah, Watu Baula dalam bahasa Bada artinya batu yang menyerupai hewan kerbau. Nah, hewan kerbau sangat erat kegiatannya dengan pertanian. Artinya hewan yang menentukan kegiatan pertanian adalah kerbau. Kemudian ada namanya patung Hamboa di situs ini. Nah, dalam beberapa kebudayaan termasuk kebudayaan di Lore, hewan monyet dilambangkan sebagai hewan yang melambangkan kesejahteraan, kekayaan. Nah, dengan adanya dua sosok ini, makanya satu kebutuhan satu masyarakat komunitas megalitik saat itu hingga saat ini, itu diharapkan masyarakat itu sejahtera dengan kegiatan pertanian. Cukup sandang dan pangan. Satu siklus daur hidup manusia tidak terlepas dari pertanian. Dengan menjaga keseimbangan hidup antara manusia dan lingkungannya, demi kelangsungan hidup anak cucu kelak.